Oke, jadi 2 tahun yang lalu saya telah bikin beberapa video tentang Obsidian, di mana di sana saya menjelaskan mulai dari prinsip terkait dengan second brain atau gimana kita membuat sistem untuk menyimpan dan menghubungkan informasi di luar kepala kita, dan juga saya memperkenalkan terkait bagaimana kita menggunakan Obsidian mulai dari dasar-dasarnya hingga beberapa community plugin yang dapat kita gunakan pada Obsidian. Nah, 2 tahun sejak itu, saya telah menggunakan Obsidian dan Vault saya itu mulai berkembang menjadi sekarang sekitar 3000 file dan terus bertambah hingga kini. Dan yang lebih menarik, dengan berkembang pesatnya AI hingga kini, workflow saya berubah drastis. Namun bukan karena Obsidian-nya ya yang berubah, namun karena AI ini masuk ke dalam workflow dan menjadikan Obsidian itu lebih dari sekedar kumpulan catatan. Karena dengan mengintegrasikan AI dan Obsidian di sini, kita tidak hanya membangun sebuah otak kedua, namun kita juga membangun sebuah asisten yang pintar yang mempercepat pekerjaan kita, dan asisten tersebut selalu memahami apa yang kita mau secara spesifik, karena dia memiliki konteks dari Obsidian yang kita bangun. Dan ini adalah video episode pertama dari seri Build Your Second Brain pada season kedua ini, di mana pertama kita akan mulai dari mengapa kita membangun sistem ini, kenapa Obsidian, dan kenapa kita mengintegrasikan dengan AI, yang dalam hal ini saya menggunakan Claude Code ya. Dan ini adalah fondasi yang mendasar yang nantinya membuat semua episode di dalam season 2 ini menjadi masuk akal. Lalu berikutnya kita akan coba setup environment, di mana saya telah mengasumsikan Anda sudah menginstal Obsidian, lalu kemudian kita menginstal Claude Code dan menghubungkannya ke dalam Vault yang sama. Ketiga, kita akan mulai mengunduh sebuah sistem yang telah saya bangun berdasarkan pengalaman keseharian saya menggunakan Obsidian yang dapat langsung Anda gunakan untuk kebutuhan Anda sehari-hari. Oke, sekarang kita akan langsung mulai saja pada bagian pertama. Jadi pada season pertama sebelumnya, kita udah sepakat ya bahwa kita membutuhkan otak kedua, yaitu adalah sebuah sistem yang berguna untuk menyimpan dan menghubungkan informasi di luar kepala kita. Namun ada satu masalah yang jarang dibahas. Membangun sebuah sistem ini itu membutuhkan kedisiplinan, dan terkadang manusia ini lemah dan tidak terlalu bagus dalam soal disiplin. Mungkin di awal kita akan semangat untuk membuat folder, membuat struktur catatan yang rapi, menggunakan metodologi PARAS sebagaimana yang diajarkan pada buku. Lalu kemudian kita tulis 2 atau 3 catatan, lalu kemudian seminggu berikutnya mulai malas. Lalu 2 minggu kemudian catatan yang harusnya terstruktur, itu kemudian kembali berantakan, dan ini biasa terjadi pada diri kita. Sebenarnya bukan karena sistemnya yang jelek, namun terkadang kita tidak memiliki cukup waktu untuk mempunyai konsistensi untuk mengerjakan hal-hal yang repetitif seperti ini. Nah, disinilah AI bekerja untuk membantu pekerjaan kita. Dan sebagaimana yang kita tahu, AI itu bagus untuk hal-hal yang sifatnya itu repetitif. Misalnya membuat rangkuman meeting, merapikan catatan yang berantakan, dan hal-hal repetitif lain yang biasanya membosankan untuk kita kerjakan. Nah, kita dapat manfaatkan AI untuk itu. Namun di sisi lain, AI juga memiliki kelemahan yang perlu kita pahami, di mana AI ini biasanya sering berhalusinasi meskipun kelihatannya terdengar sangat meyakinkan. Lalu selanjutnya, AI ini membutuhkan konteks yang cukup agar dapat spesifik menjawab kebutuhan yang ada pada tiap user. Tanpa konteks yang cukup, jawaban dari AI ini akan cenderung generik. Nah, inilah yang kemudian dapat kita manfaatkan agar Obsidian itu menjadi konteks bagi AI yang kita bangun. Karena itulah,
kombinasi antara Obsidian dan Cloud Code ini, itulah yang akan kita eksplorasi pada season kedua ini. Obsidian sebagai second brain-nya, sedangkan Cloud Code-nya itu sebagai AI-nya. Keduanya saling mengisi masing-masing, dan itulah yang akan lebih menarik untuk kita coba. Oke, jadi sebelumnya kita telah membahas bagaimana perpaduan antara Obsidian dan AI ini dapat membantu pekerjaan kita. Namun, pertanyaan selanjutnya adalah, kenapa kita memerlukan Obsidian? Kenapa nggak yang lain, semisal kita bisa menggunakan Notion atau tools sejenis yang lebih populer dan mungkin lebih cantik secara tampilan? Jawabannya adalah, jika kita menggunakan Obsidian, maka kita mencegah apa yang disebut sebagai vendor lock-in. Karena catatan yang kita buat pada Obsidian itu sejatinya disimpan pada lokal file system kita. Jadi semisal andai kata Obsidian menjadi berbayar, maka kita dapat berpindah ke penyedia yang lain karena datanya itu tersimpan di lokal file system kita dan tidak kemana-mana. Berbeda jika kita menggunakan Notion, yang datanya itu ada di server mereka, dan tentu akan sangat merepotkan jika kita harus berpindah ke vendor lain. Kita harus melakukan migrasi data-data yang ada di Notion. Hal yang sama juga menjadi dasar kenapa saya memilih Cloud Code, karena Cloud Code ini dia berjalan pada terminal dan bisa mengakses file system, jadi dapat dengan mudah memanage Obsidian yang saya punya. Dan juga dengan menggunakan Cloud Code ini secara tidak langsung kita mencegah vendor lock-in. Dan seandainya nanti Anthropic menerapkan skema pricing yang berbeda, yang lebih mahal, sehingga kita tidak mampu approach, maka kita dapat menggunakan alternatifnya, katakanlah Open Code dan yang lain, dengan model yang berbeda. Namun konsepnya tetap sama. Kita dapat mengakses terminal dan dapat memanage atau mendapatkan konteks dari file-file yang ada pada Obsidian kita. Bahkan perpaduan antara Obsidian dan Cloud Code ini, secara sistem, perpaduannya itu dapat menggantikan Cloud Desktop yang biasa kita gunakan untuk chat ataupun melakukan aktivitas research dan yang lain sebagainya. Di sini, saya menyajikan beberapa perbedaan ketika kita menggunakan Cloud Desktop dan perpaduan antara Cloud Code dan Obsidian. Yang pertama, Cloud Desktop ini tentu user-friendly, dapat dengan mudah langsung digunakan oleh siapapun. Sedangkan untuk Cloud Code dan Obsidian itu tentu membutuhkan konfigurasi yang lebih kompleks. Meskipun nanti saya menyediakan template yang dapat Anda gunakan agar dapat lebih cepat langsung bekerja tanpa harus melakukan konfigurasi manual lagi. Kemudian yang kedua, pada Cloud Desktop, konteks disimpan di dalam sebuah project dan antar project ini tidak dapat berbagi konteks. Hal yang berbeda jika kita menggunakan Cloud Code dan Obsidian, konteksnya dapat kita kelola. Jadi, antar project itu dapat berbagi konteks yang sama jika kita inginkan. Lalu kemudian yang ketiga, ini yang paling penting menurut saya jika kita menggunakan Cloud Desktop atau provider AI yang lain, data percakapan kita itu disimpan pada providernya. Dan jika kita ingin memindahkan ke tempat lain, tentu harus dilakukan secara manual, semisal copy-paste dan yang lain. Nah, pada Cloud Code dan Obsidian, data dapat dengan mudah disimpan pada file system. Sehingga jika kita nanti berganti provider, maka datanya tidak akan kemana-mana karena datanya ada di komputer kita. Lalu kelebihan berikutnya dari perpaduan antara Obsidian dan Cloud Code jika dibandingkan dengan Cloud Desktop. Jika kita menggunakan Cloud Code dan Obsidian, karena Cloud Code ini memiliki akses ke file system, maka dia tidak hanya mendapatkan akses ke multi-context protocol atau MCP, tapi juga dapat memiliki akses ke aplikasi-aplikasi CLI yang ada pada terminal. Mungkin istilah-istilah ini tidak akan familiar ya jika Anda tidak berkecimpung di dunia IT atau software engineering. Namun jika Anda biasa berkecimpung di dunia software engineering, maka istilah aplikasi command line interface ini akan
familiar dan ini cukup membantu dibandingkan kita hanya menggunakan multi-context protocol. Karena multi-context protocol ini meskipun dapat mengextend dari AI, namun kekurangannya dia lebih boros token. Berbeda jika kita menggunakan aplikasi-aplikasi CLI, token yang dibutuhkan itu akan jauh lebih efisien. Oke, sekarang kita akan coba langsung praktekkan bagaimana menggunakan Obsidian dan Cloudcode. Yang pertama tentu Anda memerlukan Obsidian yang dapat Anda unduh di alamat obsidian.md. Anda dapat unduh dan sesuaikan dengan sistem operasi apa yang Anda gunakan. Setelah Anda install, selanjutnya Anda dapat mengunduh dan menginstal Cloudcode dan pastikan Anda sebelumnya telah berlangganan cloud subscription, setidaknya adalah yang versi Pro. Di mana saat video ini dibuat, harga subscription untuk versi Pro itu adalah $17 per bulan. Ini jika Anda berlangganan 1 tahun. Namun jika Anda berlangganannya adalah bulanan, maka yang ditagihkan sekitar $20. Tentu ini belum termasuk PPN ya. Oke. Setelah Anda berlangganan Cloudcode, langkah berikutnya Anda dapat install Cloudcode di sini mendukung beragam sistem operasi mulai dari macOS, Linux, dan juga Windows. Di sini dapat Anda sesuaikan dengan sistem operasi yang Anda gunakan. Oke, setelah semuanya sudah siap, langkah selanjutnya adalah Anda dapat mengunduh template atau scaffolding yang telah saya push pada repository di GitHub, namanya adalah Obsidian System. Scaffolding ini berisi script dan skill yang nantinya dapat digunakan Cloudcode untuk memanage Vault Obsidian Anda. Di sini sebagaimana yang disebutkan, berisi skill, script, dan convention layer untuk menjalankan Obsidian Vault Anda sebagai sebuah Cloudcode workspace. Obsidian System ini berisi project tracking, kemudian para base index. Para ini adalah metodologi untuk mengorganize folder Anda yang berdasarkan prinsip dari Tiago Forte, yaitu adalah orang yang menulis buku Building a Second Brain, di mana buku ini menjelaskan framework para yang nanti akan kita bahas. Kemudian skill ini juga dapat mengorganize memori yang ada pada cloud, di mana jika kita menggunakan cloud desktop, memori ini sulit sekali di-manage. Namun kita akan nanti coba manage menggunakan framework Obsidian System yang kita buat. Lalu selanjutnya kita dapat membangun sebuah wiki yang dapat kita gunakan untuk mengeksplorasi atau belajar hal-hal yang baru dari internet atau dari buku. Anda dapat kumpulkan dan cloud akan mengolahnya menjadi sebuah wiki sehingga Anda dapat dengan mudah mempelajarinya. Oke? Sekarang kita langsung saja clone. Caranya Anda dapat klik di sini saja, kemudian pilih download zip, atau Anda dapat copy saja linknya ini, kemudian Anda masuk ke dalam terminal, dan jika Anda mempunyai Git, tinggal ketikkan git clone spasi URL-nya. Oke, setelah semuanya sudah siap, sekarang kita akan mulai membuat vault pertama kita menggunakan Obsidian System. Dan di sini saya telah berada di sebuah directory yang nantinya akan saya jadikan sebagai vault pertama saya. Jadi saya akan klik kanan terlebih dahulu, kemudian kita akan buka langsung ke terminal. Dan di sini saya menggunakan Windows PowerShell ya. Anda dapat sesuaikan sendiri dengan sistem operasi yang Anda gunakan. Lalu di sini saya mengasumsikan Anda sudah memiliki Git, jadi tinggal saya ketikkan Git, kemudian clone diikuti dengan nama dari repository Obsidian System, yaitu adalah github.com/teddysaputro/obsidian-system. Kemudian spasi diikuti dengan nama folder yang ingin Anda jadikan sebagai vault Anda. Misalnya di sini saya akan beri nama First Vault. Oke, Anda dapat sesuaikan sendiri dengan keinginan Anda. Kita langsung saja klik Enter. Dan di sini otomatis langsung di-clone dan kita telah memiliki sebuah directory bernama First Vault. Lalu langkah berikutnya, kita akan masuk ke dalam Obsidian.
kita akan pilih Open Folder as Vault. Kita pilih Open, kemudian Anda arahkan ke direktori di mana vault tersebut berada. Misalnya di sini dalam konteks saya menggunakan First Vault sebagai vault pertama saya. Lalu kemudian pilih Select Folder, dan sekarang terbuka vault pertama kita yang menggunakan Obsidian System. Sebagaimana yang Anda lihat di sini, terdapat satu file saja, yaitu adalah file README yang kita clone dari repositorinya, yang berisi penjelasan terkait Obsidian System. Anda dapat baca lebih lengkapnya mengenai petunjuk langkah-langkahnya. Yang pertama di sini Anda dapat setup vault root-nya jika Anda memiliki Node.js. Kita akan coba praktekkan, kita akan copy terlebih dahulu. Dan agar lebih rapi, kita akan buat side by side seperti ini ya. Kemudian kita clear, kemudian kita masuk ke dalam first vault. Oke, kemudian kita execute. Ya, langkah berikutnya adalah kita dapat masuk ke dalam Cloud Code dengan mengetikkan cloud. Yes, trust the folder. Yes, use my browser. Dan yes, try it. Oke, sekarang kita telah berada pada Cloud Code, di mana di sebelah kanan di sini, ini adalah terminal saya, dan di sebelah kiri adalah Obsidian saya. Dan biasanya untuk hampir keseluruhan kasus, saya selalu menggunakan Sonnet. Jadi kita akan pilih modelnya di sini, ketikkan slash model. Kemudian kita pilih modelnya adalah Sonnet. Lalu langkah berikutnya, sebagaimana petunjuknya, kita dapat mengeksekusi obs-init, yang ini merupakan skill untuk menginisiasi vault Obsidian kita agar sesuai dengan personalize kita. Maka kita akan panggil /obs-init. Oke, sebagaimana yang Anda lihat di sini, berfungsi sebagai initialize Obsidian Vault with Cloud Code. Eksekusi. Dan karena kita belum memiliki cloud.md, maka secara otomatis Cloud Code akan membuatkan kita sebuah file bernama cloud.md. Namun kita akan diminta mengisi beberapa data yang nantinya diperlukan untuk personalisasi Obsidian Vault kita. Misalnya di sini saya akan tuliskan name adalah Teddy Trisaputro, kemudian role-nya misalnya adalah software engineer. Kemudian kita coba enter saja. Dan kemudian kita akan diminta mengisi beberapa fields lagi, misalnya expertise-nya katakanlah Java Spring Boot ya misalnya. Kemudian tujuannya adalah untuk mix. Jadi saya menggunakannya untuk keperluan pribadi dan juga keperluan pekerjaan, pembelajaran. Jadi saya pilih mix. Jadi kita akan pilih use default. Oke. Dan berikutnya Cloud Code akan meminta konfirmasi untuk membuat beberapa file ini. Misalnya adalah file cloud.md, lalu kemudian daily notes, dan file project. Jadi kita akan coba langsung execute dengan Y. Lalu langsung enter saja untuk beberapa permintaan. Kemudian pilih A, jadi kita akan create folder topic dan brand skeleton. Oke, yes. Kemudian pilih yes untuk membuat onboardingnya. Misalnya untuk bahasanya kita gunakan Indonesia. Dan sekarang Cloud Code telah membuat beberapa folder yang dapat Anda jadikan awalan untuk mengorganize catatan Anda. Mulai dari learning, kemudian personal, lalu reading atau aktivitas membaca Anda, atau urusan-urusan terkait pekerjaan Anda. Jadi dapat Anda sesuaikan sendiri sesuai dengan kebutuhan. Lalu sekarang saya akan yes saja semuanya karena Cloud Code akan membuat catatan-catatan onboarding agar kita dapat belajar memahami terkait framework Obsidian System ini. Jadi langsung saja kita yes, yes, dan yes lagi. Dan sebagaimana yang Anda lihat, sekarang vault kita telah berhasil diinisialisasi dan ini adalah skeleton atau kumpulan folder yang menjadi awalan yang dapat kita gunakan untuk memulai menggunakan Obsidian.